Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini kita akan belajar mengenai cara mengonstruksi berbagai jenis tes. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Yohana Paretasik dengan NIRIM 1020230272. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu langkah-langkah umum dalam mengonstruksi berbagai jenis tes. Yang pertama yaitu jenis tes uraian atau esai. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan tujuan dan kompetensi yang diukur. Dalam hal ini kita akan mengidentifikasi dengan jelas kemampuan kognitif tingkat tinggi yang ingin diukur seperti analisis, sintesis, evaluasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu buat kisi-kisi soal. Rencanakan jumlah soal, topik yang akan diuji, dan perkirakan waktu pengerjaan untuk setiap soal. Yang ketiga, rumuskan soal dengan jelas dan spesifik. Gunakan bahasa yang lugas, hindari pertanyaan yang terlalu umum, batasi ruang lingkup jawaban jika diperlukan. Gunakan kata kerja operasional yang tepat untuk mengukur kompetensi yang diinginkan. Yang keempat yaitu siapkan rubrik penskoran atau scoring rubrik. Kembangkan kriteria penilaian yang jelas dan terukur, tentukan poin atau bobot untuk setiap kriteria atau aspek yang dinilai. Buat deskripsi tingkatan kualitas jawaban. Yang kelima, lakukan telaah soal atau item analisis. Setelah soal selesai dibuat, tinjau kembali untuk memastikan kejelasan, ketepatan, dan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Berikut yaitu tes isian. Dalam penyusunan tes isian ini, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu tentukan tujuan dan kompetensi yang diukur. Tes isian biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan mengingat fakta. Yang kedua, buat kisi-kisi soal. Rencanakan jumlah soal dan materi. Yang ketiga, rumuskan pertanyaan yang tidak lengkap. Pilih bagian penting dari suatu pertanyaan yang akan dihilangkan. Yang keempat, siapkan kunci jawaban. Buat daftar jawaban yang benar untuk setiap soal. Yang kelima, lakukan telaah soal. Periksa kembali soal untuk memastikan kejelasan dan tidak adanya kemungkinan jawaban yang lain yang benar. Yang berikut, tes melengkapi. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu menentukan tujuan kombinasi yang diukur mirip dengan tes isian, namun di sini siswa diminta memberikan jawaban singkat berupa kata, frasa, dan kalimat pendek. Yang kedua, buat kisi-kisi soal. Rencanakan jumlah soal dan materi yang akan diuji. Yang ketiga, rumuskan pertanyaan atau pernyataan yang membutuhkan jawaban singkat. Gunakan kalimat tanya yang jelas, hindari pertanyaan yang terlalu terbuka. Gunakan bahasa yang tepat, sediakan ruang yang cukup untuk jawaban siswa. Dan yang keempat, siapkan kunci jawaban. Buat daftar jawaban yang benar. Yang kelima, lakukan telaah soal. Periksa kembali soal untuk memastikan kejelasan dan ketepatan pertanyaan untuk pernyataan. Yang berikut, tes benar atau salah. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan tujuan dan kompetensi yang diukur. Tes benar salah cocok untuk mengukur pemahaman fakta sederhana atau kemampuan membedakan pernyataan yang benar dan salah. Langkah yang kedua yang bisa kita lakukan, buat kisi-kisi soal. Rencanakan jumlah soal dan materi yang akan diujikan. Dan yang ketiga, rumuskan pernyataan yang dapat diklasifikasikan dengan jelas sebagai benar atau salah. Setiap pertanyaan harus mengandung satu ide pokok. Hindari penggunaan kata-kata yang ambigu, misalnya sering, kadang-kadang, dan mungkin. Hindari pernyataan negatif yang ganda, misalnya tidak benar bahwa siswa tidak rajin belajar.
Usahakan jumlah pernyataan benar, hindari pola jawaban yang dapat ditebak, misalnya urutan benar salah yang teratur. Yang keempat yang bisa kita lakukan, siapkan kunci jawaban. Tentukan jawaban yang benar. Yang kelima, lakukan telaah soal. Periksa kembali setiap pernyataan untuk memastikan kejelasan dan ketidakambiguan. Tes yang kelima yaitu tes menjodohkan. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu tentukan tujuan dan kompetensi yang diukur. Tes menjodohkan efektif untuk mengukur kemampuan memasangkan informasi yang berkaitan, misalnya istilah dengan definisi. Langkah kedua, buat kisi-kisi soal, rencanakan jumlah pasangan yang akan diujikan. Yang ketiga, susun 2 kolom yang sejajar. Kolom pertama berisi premis atau pertanyaan definisi istilah. Kolom kedua berisi respon, jawaban, seperti jawaban, konsep, dan contoh. Susun respon secara acak agar tidak mudah ditebak berdasarkan urutan. Gunakan bahasa yang jelas. Yang keempat, berikan petunjuk yang jelas. Jelaskan dasar perjodohan yang diharapkan, misalnya jodohkan istilah di kolom A dengan definisi di kolom B. Yang kelima, siapkan kunci jawaban. Tentukan pasangan yang benar. Yang keenam, lakukan telaah soal. Periksa kembali pasangan-pasangan tersebut untuk memastikan tidak ada kemungkinan jawaban ganda yang benar. Syarat yang kita masuk ke materi yang kedua yaitu syarat-syarat konstruksi dalam penyusunan. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan anak. Yang kedua, menggunakan struktur kalimat yang jelas. Syarat yang ketiga, memiliki tata urutan pelajaran yang